Kalian tahu nggak sih? Suatu publikasi di 2016 telah menunjukkan prevalensi prediabetes mellitus dan diabetes mellitus pada kelompok usia dewasa muda sebesar 55% dari keseluruhan populasi dewasa dan diperkirakan akan bertambah per tahunnya jika belum ada pencegahan dari dini. Bertambahnya kasus diabetes di Indonesia tidak akan mengalami penurunan jika tren seperti minum minuman beralkohol, sering mengkonsumsi junk food, kurangnya aktivitas fisik, serta adanya konsum over glucose belum juga dikurangi. Perilaku tersebut ternyata memiliki korelasi dengan tingkat literasi kesehatan yang mereka dapat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Program of International Student Assessment yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development pada 2019, Indonesia menempati urutan ke-72 dari 78 negara dengan tingkat literasi atau berada di 10 negara terbawah dengan tingkat literasi paling rendah. Salah satu survei literasi kesehatan di Indonesia juga mengatakan level literasi kesehatan di Indonesia menduduki level terendah dengan mayoritas respondennya berusia 10 hingga 18 tahun. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 PDB 21 merasa bahwa hal ini sudah menjadi suatu urgensi yang harus segera ditangani. Dalam hal ini, kami akan melakukan upaya preventif dengan memberikan edukasi kepada anak sekolah dasar mengenai peningkatan literasi kesehatan yang difokuskan sebagai media pencegahan diabetes mellitus pada periode selanjutnya melalui inti sosialisasi, yakni mengubah pola hidup yang tidak sehat serta mengurangi konsumsi gula berlebih menggunakan pendekatan media inovatif. Nah, halo semuanya, kenalin aku Rizal Pangestu dari kelompok 2. Nah, kali ini kami akan melakukan usaha preventif dalam mengurangi prevalensi kasus diabetes tipe 2 di masa mendatang, terutama pada masyarakat usia produktif. Nah, fokus dalam proyek kami adalah dengan mengubah perilaku gaya hidup yang kurang baik pada anak-anak sekolah dasar yang nantinya akan memberikan output berupa pemahaman serta kesadaran akan pentingnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menjaga dari momok berbahaya yakni diabetes pada periode kehidupan selanjutnya. Adapun beberapa tahapan proyek yang kami laksanakan dari awal penyusunan rencana hingga pelaksanaan. Yang pertama, yakni tahap pralapangan. Nah, di sini kami memulai dengan menyusun mind map sebagai bahan acuan pertama kami sebelum adanya proposal. Nah, di sana kami menuangkan ide-ide yang ingin kami realisasikan dengan memetakan tahapan demi tahapan serta tujuannya. Lalu setelah membuat mind map, kami melakukan pembuatan proposal sebagai bahan acuan kedua dalam pelaksanaan proyek. Nah, di sana kami memikirkan tahapan serta metode apa yang cocok untuk proyek kami kali ini. Nah, kami memilih metode kualitatif dengan wawancara salah satu guru di sana dan melakukan observasi mengenai pola gaya hidup anak-anak sekolah dasar sebagai bentuk validasi atas latar belakang masalah yang kami pilih. Setelah proposal disusun, kami mulai melakukan tahap survei lokasi dengan membawa proposal yang sudah kami susun. Harapannya dengan itu, proyek yang kami laksanakan dapat diterima dengan tangan terbuka dan kami memiliki lokasi pelaksanaan proyek. Dan akhirnya, kami memilih SD Negeri 1239 Kalijudan, Purworejo, Surabaya sebagai lokasi pelaksanaan proyek. Lalu sesudah melakukan survei, kami mulai menyusun membuat pop-up book. Dalam pembuatan pop-up book, kami merasa sangat terhibur dan enjoy sekali karena media project yang kami gunakan sangat-sangat interaktif dan terkadang kami merasa gemas dengan kelucuan pop-up book yang sedang kami garap ini. Nah, jika ada yang bertanya, kenapa sih harus pop-up book? Karena anak-anak kecil masih memiliki dunia berpikir yang dipenuhi oleh kegiatan yang mengasyikkan. Mereka masih belum bisa mencerna jika diberi intervensi berupa pemaparan materi yang formal. Nah, dengan kami memberikan satu point of interesting, yakni pop-up book, kami berharap kegiatan yang dilaksanakan dapat menjadi kegiatan yang informatif, seru, dan menarik pastinya. Selain pop-up book, kami juga menitikan kegiatan yang asik berupa evaluasi dalam bentuk games puzzle. Dimulai dari tahap persiapan, kami membuat kepingan puzzle yang nantinya akan disusun dan membentuk gambar-gambar yang berkaitan dengan tema proyek, yakni diabetes mellitus.
Hingga sampailah kita pada tahap kedua, yakni pelaksanaan lapangan. Nah, pada tahap ini kami menuju ke lokasi proyek yang sudah kami tentukan. Selanjutnya, kami melakukan pengambilan sampel dan data dan memberikan pertanyaan secara langsung dan juga kualitatif kepada anak-anak sekolah dasar dengan wawancara. Lalu kami melakukan penyeluhan dan melakukan games agar menjadi interaktif dan digemari anak-anak. Setelah melakukan observasi mengenai perilaku gaya hidup peserta didik, kami memberikan pretest dan post-test dengan pertanyaan langsung. Pretest dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dilakukan adanya intervensi berupa pemaparan materi. Dan post-test dilaksanakan setelah dilaksananya pemaparan materi. Perubahan peningkatan pengetahuan peserta didik dapat kami ketahui dengan memberikan ruang evaluasi di setiap pertanyaan post-test yang diberikan. Akhir dari sesi evaluasi, kami memberikan sesi evaluasi menyeluruh dengan memberikan kesempatan dua peserta didik untuk mengolah seluruh materi yang disampaikan. Selain itu, kami juga memberikan sesi evaluasi melalui permainan diskusi tim dengan metode menyusun puzzle dengan gambar-gambar yang berkaitan dengan diabetes mellitus dan pola hidup sehat. Nah, dengan banyaknya sesi evaluasi yang kami berikan, kami berharap bahwa output dari materi yang kami berikan, yakni peserta didik dapat memahami dan dapat memberikan peningkatan pemahaman serta wawasan mengenai diabetes mellitus, dan peserta didik mulai menerapkan perilaku hidup sehat agar di kehidupan selanjutnya mereka terbebas dari momok berbahaya, yakni diabetes mellitus tipe 2.